Penyebab terjadinya konflik Poso salah satunya ialah permasalahan yang berkaitan dengan penduduk asli Poso yang merasa terpinggirkan dengan keberadaan penduduk yang datang dari luar Poso. Hadirnya pendatang ini mengubah transportasi sosial ekonomi di Poso yang ditandai dengan peralihan lahan dari penduduk asli kepada pendatang. Selain merasa terpinggirkan pada aspek sosial ekonomi, terjadi pula pada aspek politik yang semakin memperkeruh keadaan, yakni pada awalnya pemerintahan kabupaten di Poso lebih dominan dikuasai oleh para elit Kristen. Kemudian kondisi tersebut berbalik setelah Islam mendapatkan penganut yang lebih banyak, sehingga membuat kursi kekuasaan pemerintahan diisi lebih banyak oleh elit Islam. Lalu ditambah lagi dengan keberadaan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang melakukan pengembangan elemen ikatan berbasis patron dan klien yang berdasarkan identitas agama Islam, membuat elit kelompok Kristen semakin terpinggirkan dan tersingkirkan dalam kekuasaan politik pada pemerintahan Kabupaten Poso. Adapun faktor yang paling mendasar ialah kondisi demografis keberagaman yang menjadi potensi konflik sosial terjadi, karena provokasi antara satu sama lain akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal, yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para elit untuk dikendarai ketika bersaing dalam politik dengan mengatur massa menggunakan isu sensitif seperti isu agama dan etnis yang akan memancing konflik Konflik komunal di Poso bermula pada tanggal 24 Desember 1998, yaitu pada malam Natal dan bulan Ramadan. Terdapat 3 pemuda Kristen yang datang ke Masjid Darussalam di Kampung Sayo. Kemudian pada tengah malam tanggal 24 Desember menjelang dini hari tanggal 25 Desember, 3 pemuda tersebut memukul seorang pemuda di dalam masjid. Hal tersebut pun memicu kemarahan yang cukup tajam bagi umat Islam dan Kristen, karena peristiwa tersebut terjadi pada hari besar kedua agama yang juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas, yaitu adanya isu permasalahan dalam pemilihan bupati di Poso. Kemudian kejadian tersebut tersebar dengan sangat cepat, sehingga membuat konflik antar kedua umat ini tidak terelakkan. Umat Islam datang dari Tokorondo, Parigi dan Ampana, serta umat Kristen yang membawa parang datang dari Sepe, Silanca dan Tentena. 2 kelompok ini saling berusaha masuk ke kota Poso dan kerusuhan pun terjadi dan berlanjut hingga tanggal 29 Desember. Adapun konflik kedua berlangsung pada bulan April tahun 2000 yang pada saat itu masih dalam nuansa politik, yaitu pemilihan Bupati Poso, dan terdapat isu mengenai tuntutan pembagian jatah kekuasaan di antara elit Kristen dengan elit Islam tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian antara umat pemuda Kristen dan Muslim yang dimulai di terminal bus Poso di Lambogia dan membesar menjadi kerusuhan yang mengharuskan sebagian umat Kristen untuk mengungsi. Kemudian selanjutnya pada bulan Mei tahun 2000 terjadi lagi konflik ketiga, yaitu warga Muslim yang dibunuh di Taripa, yang disusul juga dengan isu adanya penyerangan dari Tentena oleh pasukan merah atau pasukan Kristen sebagai bentuk balasan konflik pada bulan April. Isu tersebut memang benar terjadi, dimulai dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Pabianus Tibo atau pasukan kelelawar, atau disebut juga dengan ninja berpakaian serba hitam. Lalu terjadi pembantaian di pondok pesantren Wali Songo yang menewaskan sebanyak 70 orang, sehingga suasana pada saat itu sangat mencekam dikarenakan masyarakat kekurangan bahan pangan dan bahan bakar. Setelah itu terjadi gelombang penyerangan kedua yang dipimpin oleh Insinyur Latteka. Namun usaha tersebut digagalkan oleh kelompok putih atau kelompok Islam di bawah pimpinan Habib Saleh Al-Idrus dengan ditandai tewasnya Insinyur Latteka. Pada bulan Juli 2001, konflik masih terus berlanjut sehingga ditandai pergerakan dari umat Kristen dari Tentena menuju ke Poso untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Lalu terjadi penyerangan di Buyung Kaledo dan menyebabkan 14 Muslim tewas. Hal tersebut memicu pembalasan dari umat Islam di kota Poso dan tibalah Laskar Jihad di Poso.
pada bulan Desember 2001 terjadi serangan yang dijalankan oleh kelompok muslim di beberapa kampung, yaitu dari Batalembak ke Sanginora. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengirim 2.000 petugas, sehingga pada saat itu total keseluruhan petugas keamanan mencapai sekitar 3.500 orang. Kemudian di saat yang bersamaan, pemerintah mengusulkan pembicaraan politik yang semakin memuncak menjadi Deklarasi Damai Malino atau disebut juga dengan Malino I dan ditandatangani oleh para pemimpin Kristen dan Muslim pada tanggal 21 Desember 2001. Akibat kerusuhan yang terjadi di Poso menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malino I pada bulan Desember 2001 yang merupakan inisiatif dari sang pendeta A. Tobondo. Beliau menghubungi Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan pada saat itu, Yusuf Kala atau Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti oleh ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya, peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dan mediator dalam usaha perdamaian di Poso. Kemudian diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember 2001. Pertemuan ini sekaligus melaksanakan mediasi antara dua pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari Muslim dan Kristen masing-masing 25 peserta serta 25 peserta sebagai mediator. Hasil dari pertemuan ini membuahkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah.